pagi semua. Ya, hari ini kita akan mendengarkan ya satu khotbah mengenai be still ya. Be still ini bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa Andre, kalau mau main di sini boleh ya. Musik yang yang soft, be still supaya tenang semua hatinya ya. Oke. Be still ini ada di ayat Mazmur 46 ayat 10 ya. Ini pernah saya bawa ke sini kira-kira 4 bulan yang lalu ya. Dan ini ada pemberian dari anak saya dan saya rasa saya sekarang lebih mengerti kenapa pada saat itu dia memilih ini gitu ya. Jadi ini bukan barang mahal sebetulnya ya. Ini dibelinya mungkin dari toko yang second yang biasa ya, barang-barang bekas begitu. Tetapi message-nya itu saya rasa luar biasa. 4 bulan kemudian saya mengerti salah satunya ternyata saya diminta untuk bicara mengenai be still. Persis sama di sini ya. Nah, ini yang saya akan mau bagikan banyak pada hari ini. Oke. Saya juga menyampaikan salam ya kepada pemirsa Facebook dimanapun Anda berada. Ini adalah satu khotbah yang mungkin juga tidak banyak dibahas, tetapi saya bersyukur selama hampir 16 tahun saya menemukan beberapa hal yang penting dan juga mengalami sendiri, sehingga apa yang saya akan bagikan di sini juga sudah ada pengalaman pribadi ya gitu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Oke. Nah, selama nanti saya memberikan satu bahasan atau khotbah ini, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara semua mulai memikirkan satu pertanyaan ya. Saya sudah siapkan ada 5 surprise di sini ya. 5 surprise untuk 5 orang. Oke. Yang mau bertanya atau mau menjawab, pokoknya aktif gitu ya. Kita akan mau melakukan sesuatu yang usefully unique di anugerah Church at Storehouse di sini. Bukan khotbah seperti biasa ya, tapi interaktif khotbah. Oke, ada 4 hal atau 4 topik selama bulan Oktober dan yang saya bawakan di sini adalah yang berwarna merah di sana ya, be still. Nanti minggu depan yang lebih seru nanti ya, itu dengan Pak Hendro namanya. Kenapa harus stres gitu ya? Semua orang mengalami itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mempunyai hati yang tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, next. Nah, di dalam seri next ya, di dalam seri yang kita lakukan ini udah bulan ke-6 ya, bulan ke-6 dan kita sedang membahas namanya physical capital atau modal kesehatan atau modal kecantikan atau ketampanan kalau laki-laki yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya disebut physical capital atau modal fisik kita ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, semuanya Tuhan berikan, maksudnya untuk kebaikan kita sebetulnya ya. Nah, di dalam seri ini. Oke, berikutnya. Oke, jangan lupa saya mengingatkan ya, untuk mengcapture selama acara ini, untuk mengcapture atau menangkap, mencatat tadi yang Pak Daniel katakan, mencatat 3 hal, yaitu firmannya apa atau show-nya apa, kemudian prinsip-prinsipnya atau words of wisdom-nya apa, dan terakhir yang jauh lebih berguna buat kita untuk prakteknya adalah di bagian ketiga adalah bagaimana caranya. Oke, itu saya rasa udah pernah kita bahas ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang menarik di slide berikutnya, silahkan. Berapa banyak pikiran yang masuk dalam otak kita setiap hari? Coba ada yang mau jawab nggak? Kira-kira dalam sehari berapa banyak pikiran yang masuk atau kita punya ide gitu? Oke, ya Pak Kus silahkan maju ke depan. Orang pertama ya. Saya mengharapkan ini anak-anak muda ya, ini nggak akan nyesel dapat ini ya. Tapi Anda harus menyelesaikan kuisnya di sini ya, ada misteri di dalamnya. Silakan. Mau pilih yang mana Pak? Satu aja, ya. Kira-kira berapa Pak? Berapa banyak pikiran yang masuk setiap hari? 700.000. 700.000 ya, 700.000. Terima kasih Pak Gus. Berapapun angkanya sebetulnya nggak akan disalahin ya. Jadi keberanian untuk menjawab itu yang jauh lebih penting, oke? Makanya ada 4 kesempatan lagi selama acara ini.
Nanti sesudah ini Anda harus menyelesaikan misterinya di mana ya. Oke. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Kira-kira kalau kita mau hitung aja ya, di internet banyak sekali angka-angkanya, ada yang 70.000, ada yang 700.000, ada yang 30.000. Tapi yang kira-kira kita bisa mengerti aja, kalau ada 2-3 pikiran per menit kira-kira make sense ya. Ya, ada 1-3 gitu ya kan. Oh, nanti saya pulang mau makan di mana, tiba-tiba oh, saya ingat sesuatu begitu ya. Nah, itu kalau 2-3 pikiran per menit, kira-kira dalam satu hari ada 16 jam karena 8 jamnya tidur, kira-kira ada 1000 menit. Jadi kali 1000 aja. Antara 2000 sampai 3000 pemikiran per hari. Nah, kita lihat di dalam gambar berikutnya. Ini 3000 pemikiran ya, tiap hari 3000. Apakah bisa kita lakukan 3000 tindakan? Belum tentu ya, dan kebanyakan sih tidak bisa. Oke. Nah, di gambar selanjutnya ini adalah salah satu area di Amerika yang paling sibuk ya, namanya New York Times Square. Ya. Nah, kalau kita ada di sini, wow gitu. Ya, kita merasa kayak wah ini mau, itu mau dan sebagainya ya. Sangat-sangat sibuk. Hampir saya rasa 24 jam sehari akan terus ada kegiatan di situ. Nah, hidup kita juga kurang lebih seperti itu. Ya, hidup kita tuh hektik banget gitu ya. Setiap hari 3000 pikiran masuk dalam hidup kita gitu. Apa yang kita lakukan? Pas mau melakukan ini, oh ingat yang lain. Tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus di dalam pekerjaan sama ya. Satu belum selesai udah datang lagi yang baru, instruksi baru. Ini belum selesai, ini udah ditagih dan sebagainya. Apalagi kalau mahasiswa juga sama ya. Wah, baru belajar ini udah ada tugas lagi, ada PR lagi yang harus dikerjakan. Semua kayaknya nggak pernah berhenti gitu. Silakan yang di berikutnya. Apa yang harus dilakukan manusia agar bisa memenuhi semua keinginannya? Kira-kira siapa yang mau jawab? Ayo, ini pertanyaan kedua. Kalau kita tahu, silakan ya. Ini slide-nya tolong jangan ini ya, boleh follow terus ya. Kalau kita tahu ada 3000 ide setiap hari masuk dalam pemikiran kita dan kita pengen melakukan semua keinginan itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ayo, mahasiswa emas mana nih? Mas, ayo. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ben, ayo Ben, sini Ben. Pokoknya kalau nggak dapat ini rugi aja. Ya, saya sengaja nggak kasih. Yang penting ini bukan uang dalamnya, ya, tetapi sangat asik sekali. Ya, oke Ben, Bene, ya. Jawab. Yang harus dilakukan manusia itu adalah menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas. Ini jurusan manajemen soalnya. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia? Kira-kira gambarnya setelah ini kita lihat apa? Coba. Nah, itu. Apa kira-kira jawabannya? Kita harus makin lama makin cepat mengerjakan sesuatu. Betul nggak? Ya, kalau tadinya selesai setengah jam, kalau bisa 10 menit sekarang gitu. Dari 10 menit kalau bisa 1 detik langsung selesai gitu ya. Nah, ini dunia yang zaman sekarang seperti ini. Makin lama makin cepat, makin hebat, makin super, makin luar biasa. Tetapi sesungguhnya di dalam gambar ini kelihatan gimana? Jalan di tempat. Ya, coba kita lihat di cycle di dalam gambar berikutnya, kita tahu ada yang namanya rat race cycle. Cycle ya. Siklus seperti tikus gitu ya di dalam roda itu ya. Pertama di paling atas di situ ada namanya work ya, itu mungkin ke hide tulisannya. Work itu kerja ya. Siapa yang sudah kerja di sini? Wah, udah kerja. Dapat uang seneng ya? Sekarang nggak usah minta lagi sama papa mama ya. Nggak suka, seneng sekali. Beli apa aja kalau uangnya ada, beli gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lihat income ya. Sesudah dapat income, dapat tagihan, bill di situ ya. Bill itu apa? Tagihan ya. Mulai sewa kos, ada tagihan, bayar ya. Apa bayar? Seneng, awal-awal seneng bisa mencukupi diri sendiri. Berikutnya, wah, saya harus ganti handphone nih ya. Lifestyle, bicara lifestyle. Wah, malu dong kalau saya naik busway terus, kalau kerja saya minimal pakai motor. Yang udah pakai motor dia bilang, aduh masa saya udah 4-5 tahun kerja pakai motor terus, mau nyicil mobil, betul? Kira-kira begitu.
Udah gitu nggak usah deh, nggak usah ada tabungan, no saving di situ ya, no saving. Yang penting apa? Keren dulu, gitu nomor satu ya. Nah, terus berlangsung begitu, akhirnya nggak cukup uangnya, ya udah minjem. Nah, minjeman biasa paling cepat apa? Pakai kredit card, gitu ya. Pakai kredit card, debit di situ atau loan gitu ya. Atau pinjam sama orang tua, pinjam sama teman, pinjam sama apa? Ya nanti juga dibayar, toh saya akan punya penghasilan bulan depan. Nah, ini sebetulnya salah satu yang namanya rate cycle. Ya. Lingkaran apa? Tikus gitu ya yang ada di dalam roda itu. Makin banyak penghasilan, makin tinggi lifestyle, ya. Dari tadinya kos, saya mulai mau nyicil apartemen aja sekarang, ya. Terus meningkat kehidupannya. Makin lama makin capek. Ini mau, yang itu mau dan sebagainya, ya. Sampai akhirnya kita menemukan ini. Inilah yang dicari dunia pada saat ini. Coba kita lihat di next slide. Yang dicari oleh dunia apa? Satu adalah yang super, ya, yang super, yang hebat. Kemudian yang supernya dalam bidang apa? Lebih efisien, gitu ya. Ini efisiensi itu di dunia kerja selalu didorong terus supaya makin lama makin efisien, makin produktif, ya, makin inovatif, ya. Aplikasi per hari yang masuk ke App Store dan sebagainya, mungkin itu bisa puluhan ribu aplikasi atau ribuan lah minimal aplikasi per hari. Inovasi untuk melakukan apa? Ada aplikasinya. Yang ini ada aplikasinya. Semua ada aplikasinya. Makin lama makin efisien. Tapi satu hal yang anehnya begini, makin efisien bukannya kita makin banyak waktu untuk relax dong. Ya, tapi makin sibuk. Kenapa? Karena exciting gitu. Karena apa? Karena menarik. Ini mau, ini ada aplikasi baru loh. Kamu bisa begini, sekarang gambarnya bisa bergerak sekarang gitu ya. Download lagi, coba-coba lagi semua. Akhirnya waktunya nggak pernah ada buat diri sendiri, apalagi buat Tuhan. Ya, lama-lama merasa kosong. Loh, saya udah tahu banyak, kerja udah lama dan sebagainya. Kenapa hati saya masih kosong begitu? Ya. Nah, ini yang kita namakan dengan spiritually ill. Ill itu apa kira-kira? Ill itu sick atau sakit. Nah, kalau spiritnya nggak sakit, emosinya yang sakit. Nah, emosi sakit itu seperti apa? Coba kita lihat di slide berikutnya. Ini udah pernah kita bahas kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Ya, ada 4 emosi yang mematikan kita. Nah, kalau disingkat huruf pertamanya semua itu disebut apa? Deaf. Deaf itu apa? Nggak bisa dengar. Ya. Orang yang sudah emosinya udah sakit, dia udah nggak bisa dengar masukan orang lain. Ya, pertama adalah kekecewaan atau disappointment. Orang yang kecewa, kamu kasih nasihat, dia bilang saya nggak perlu nasihat, saya perlu take action. Gitu. Ya, nggak bisa dengar. Orangnya sudah nggak mau dengar. Oke, yang kedua adalah apa? Iri hati, mulai membandingkan dengan orang lain. Ya. Yang ketiga apa? Kemarahan. Dan keempat, ketakutan. Ketakutan menghadapi masa depan. Waduh, ini begitu banyak orang yang melamar kerja. Bagaimana ya nanti saya bisa dapat kerjaan atau mulai khawatir. Ya, akhirnya mempengaruhi emosi kita. Nah, oke, di slide berikutnya kita lihat. Ya, sumber masalah itu datangnya dari mana? Ya, sumber masalah itu datangnya dari mana? Dari Yakobus 3 ayat 16 kita lihat. Ayo. Sebab di mana ada iri hati itu yang envy yang tadi ya, yang dikasih warna merah ya, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi rupanya inilah sumber masalah. Alkitab mencatat ini 2 hal yang sangat penting yang membuat kita punya masalah. Masalah dengan anak kita, masalah dengan pekerjaan kita, masalah dengan teman kita. Coba dilihat akarnya apa? Akarnya tidak akan jauh daripada ini. Ya, kenapa kita merasa harus berprestasi lagi, harus perform lagi? Karena ada sebagian iri hati. Ya, kalau nggak ada iri hati, saya mau jadi apa? Yang terbaik, yang paling hebat. Itu apa? Fokusnya kepada self. Di dalam bahasa Inggris mementingkan diri sendiri disebutnya, di dalam terjemahan bawahnya tuh lihat tuh, itu namanya apa? Selfish ambition. Jadi kadang-kadang kita sudah mencapai tingkat tertentu, mestinya kita puas gitu ya, kita bersyukur, tetapi kita enggak puas.
Kenapa? Harus lebih lagi, harus lebih lagi. Ini termasuk juga di dunia pelayanan ya. Kalau kita mendoakan seorang, Tuhan kami berdoa supaya ini diberkati lebih lagi gitu ya, lebih lagi gitu. Jarang sekali kita untuk mendoakan aspek lainnya, tetapi selalu more, bigger, higher gitu ya. Kenapa? Itu yang menimbulkan banyak masalah sebetulnya. Nah ini kalau kita mulai punya waktu untuk merenungkan, kita mulai mengerti ya. Oh, saya harus sampai di mana gitu. Apa yang kita mungkin punya masalah dengan anak kita, tapi kita harus memikirkan bersyukur. Untung anak saya masih belum seperti yang lebih parah gitu ya. Nah, cara pola pikir seperti itu akan menolong kita lebih dekat sama Tuhan. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, jadi kenapa kita itu perlu be still ya, atau tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Be still itu bukan artinya diam ya, bukan ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau ini sakit, nah setiap orang yang sakit, baik sakit emosinya atau sakit spiritnya, sakit spirit misalnya tidak punya tujuan hidup, tidak tahu kenapa saya ada di sini dan sebagainya ya. Itu artinya secara spirit, secara roh kita nggak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu be still karena kita sakit sebetulnya ya. Nah, sakitnya bisa secara emosi atau secara spirit yang tadi udah dijelaskan. Nah, kenapa kita perlu be still? Karena pada waktu be still itu Tuhan memberikan the best. Ya, memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh nih. Satu hari saya melakukan devotion baca Alkitab ya di tahun 2002 ya, tahun 2002. Saya mendapatkan satu ayat namanya Pengkhotbah 7 ayat 8. Ya, saya bacakan. The end of a matter is better than its beginning and patience is better than pride. Artinya gini, akhir daripada segala sesuatu jauh lebih baik daripada saat kita memulainya. Kesabaran lebih baik daripada bangga. Nah, saya hampir 3 hari merenungkan ayat ini nih, nggak ngerti bagian yang pertama sama kedua apa hubungannya. Akhirnya saya menemukan begini, untuk sampai kepada akhir kita memerlukan kesabaran. Kesabaran bukan menunggu ya, tetapi aktif melakukan sesuatu sampai itu terjadi. Nah, sedangkan pada saat kita memulai sesuatu biasanya kita bangga, betul nggak? Punya rumah baru, punya gereja baru, punya pelayanan baru, punya mobil baru, wah kita bangga gitu. Tapi di mata Tuhan yang penting adalah bagaimana kita mengakhiri sesuatu. Wow, saya waktu dapat ini kayak dapat harta karun gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa ini yang banyak kekurangan-kekurangan yang banyak terjadi dalam organisasi, termasuk organisasi komersial ya, termasuk non komersial juga. Di semua organisasi yang lemah itu follow up, betul nggak? Bukan idenya nggak tahu, tetapi sesudah ide nggak di maintain begitu. Nah, saya dapatkan ini tahun 2002. Sampai akhirnya saya menemukan atau disingkat gitu ya. Ayatnya ini kita singkat menjadi follow up until well done. Kemudian saya singkat lagi supaya apa? Supaya gampang orang ingatnya, menjadi F1. Ya. Nah, F1 ini akhirnya mewarnai perusahaan di mana saya kerja hampir selama 16 tahun dan bahkan sampai hari ini. Nah, ini adalah buku ya. Buku corporate, tetapi di belakangnya adalah ayat dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Jarang ya? Ada satu firman Tuhan bisa tercetak di dalam satu dokumen resmi perusahaan yang dimana itu bukan organisasi Kristen, tetapi ini sebuah prinsip words of wisdom yang umum, yang saya rasa nggak usah disebutin dari mana orang bisa terima ya. Nah, ini yang mewarnai hampir 16 tahun di dalam pada saat saya bekerja. Nanti kalau ada yang mau lihat, pemirsa Facebook datang ke Storehouse ya, nanti kita lihat di sini. Nah, bagi yang ingin lihat nanti sesudah ini kita akan ada Pathfinder meeting atau bahasa lainnya Komsel gitu ya. Silahkan. Apa isinya? Bagaimana kok bisa sebuah ayat tercatat dalam dokumen resmi sebuah perusahaan? Oke? Nah, ini yang kita mau lakukan. Saya sangat menyesal sekali ya kalau pada tahun 2002 itu saya tidak membaca firman itu. Tidak mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, mendengarkan,
menganalisa firman Tuhan sampai saya menemukan F1 Spirit itu. Karena apa? Ternyata ini sampai hari ini mewarnai hidup saya. Bayangkan ya, satu ayat bisa mempengaruhi kehidupan saya begitu banyak. Gitu. Nah, ini yang kita namakan the best, yang bisa kita lakukan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya rasa Tuhan juga punya rencana buat Bapak Ibu semua saudara di sini, ya. Nah, tapi harus mau cari, gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Intinya kenapa kita be still? Karena Tuhan mau memberikan yang terbaik, ya. Ada rencana Tuhan, dia bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, tetapi Tuhan itu akan memberikan itu kepada kita. Nah, saya sebut ayat ini ayat inovasi. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah ada, Tuhan akan berikan sama kita. Itu namanya inovasi, bukan? Ya. Jadi saya nggak janjian sama Gaby ya, tetapi ayat ini juga adalah salah satu ayat yang saya temukan, ya, menjadi satu revelation dalam kehidupan saya. Oke, apa sebetulnya be still itu? Next slide ya. Oke, apa itu be still? Coba, apa yang bisa dijawab? Ada 3 lagi di sini. Be still itu apa? Coba. Oke, dari tengah belum ada nih. Ayo mahasiswa, Mas, sebelah kanan. Ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada ya. Ayo kita lanjut. Nah, firman Tuhan mencatat ada di Mazmur 46 ayat 8 sampai 10. Ya, coba kita lihat. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, dan kemudian baru di sini disebut apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Apa hubungannya ya diam dengan akulah Allah gitu? Menurut saya agak nggak nyambung gitu. Pertama kali saya membaca ayat ini, waktu saya membaca konteksnya, akhirnya saya mengerti bahwa ini bukan perkara kecil, tetapi ini perkara pada saat itu mengenai yang namanya perang. Ya, di situ kita lihat yang menghentikan peperangan. Jadi pada saat Tuhan ngomong be still atau diam, bukan ngomong ke satu orang suruh diam gitu. Ya. Tetapi di sini Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan itu yang mengendalikan semuanya, bahwa sumber jawaban itu ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita juga mengalami peperangan setiap hari. Peperangan lewat apa? Lewat keinginan kita. Peperangan dengan 3.000 pikiran yang masuk setiap hari. Betul nggak? Perang terus gitu. Perang melawan waktu. Ya, perang melawan waktu. Yang mana dulu yang mau dikerjakan? Prioritasnya yang mana? Kita perang setiap hari. Tiba-tiba ada urgent call masuk. Wah, tiba-tiba ini ada WA, ada apa lagi masuk di sini semua. Kita perang lawan waktu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara semua mengalami hal seperti ini? Hektik, panik, kemudian juga nggak tahu yang mesti dilakukan. Ada? Sering ya? Sering kita lakukan. Itu tanda tanya Anda harus be still. Praktis ya? Jadi sekarang sudah tahu. Kalau kita udah mulai nggak tahu prioritas yang mana, kita harus duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, memang rahasianya adalah bagaimana caranya. Betul nggak? Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau nggak selesai di sini, nanti di Pathfinder Meeting atau di Komsel. Makanya saya mengharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi di dalam ayat Mazmur 46 ayat 10 ini mengatakan gini, stop fighting. Berhenti untuk terus kejar-kejar seperti bola lingkaran tikus tadi di sana, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya be still itu apa? Diam dulu sebentar nih. Tenang dulu, dengerin apa yang saya mau ngomong sama kamu. Supaya kamu bisa memilih dari 3.000 ini, kita mungkin pilih 3 pikiran aja yang harus di follow up pada hari itu. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan, mungkin kamu harus ini aja yang kamu lakukan. Nah, kita bisa tahu itu pada saat kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu jalan-jalan hidup kita seperti apa. Jelas ya? Jadi be still itu bukan diam,
tetapi dengarkan Tuhan mau ngomong apa. Stop fighting. Kalau kita terus cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa lah, cara ini nggak bisa, stop dulu. Dengarkan Tuhan ngomong apa. Nah, ini ada satu cerita, satu orang penebang pohon, ya. Pada waktu dia pertama kali menebang pohon, satu hari bisa dapat 10 pohon, ya. Dia tebang pohonnya gitu. Lama-lama turun prestasinya. Jadi 9, jadi 8, jadi 7, jadi 6. Wah, dia mulai worry, mulai khawatir apa yang salah. Dia tambah rajin lagi. Tambah rajin apa? Bangun lebih pagi. Oh, dia naik lagi 7, 8, tapi turun lagi gitu. Kenapa ini, Bu? Bingung dia gitu. Nah, ini kalau orang sudah bingung, udah rasionalnya udah kadang-kadang udah nggak main ya, nggak jalan gitu. Jadi dia ketemulah sama satu mentor ya, satu mentor. Anggap aja mentornya gitu ya. Dia cerita, nih saya pekerjaan saya begini, lama-lama turun nih prestasi saya, mungkin saya udah tua ya, dia bilang gitu. Oh, coba kamu ceritakan gimana? Dia ceritain, saya sudah berbulan-bulan lakukan ini. Pertama bagus hasilnya, tapi karena dia dan turun. Oh, terus dia bilang begini, orang yang dianggap mentornya itu, kamu sudah terakhir kamu sudah, terakhir kapan kamu mengasah kapaknya kamu? Dengan satu pertanyaan begitu, dia tiba-tiba sadar, oh iya saya nggak pernah asah nih kapak, pantes saja makin lama makin tumpul. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, pada saat kapak itu menjadi tumpul, tenaga yang harus dikeluarkan semakin tetapi kunci untuk berhasil namanya hikmat. Nah, hikmat ini yang kita harus cari pada saat kita be still. Yes ya. Jadi kadang-kadang kita merasa ahli dalam sesuatu, nggak mau dikasih masukan, tapi prestasi kita makin lama makin turun. Oke, kita lanjut. Apa satu hal yang harus dicari oleh manusia? Coba. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini masih ada 3 nih. 1, ya, bukan 5. Saya bukan minta 5. 1 yang tidak boleh tidak dicari, harus dicari, harus didapatkan. Itu yang kita harus fighting setiap hari untuk mendapatkan itu. Ayo. Jawaban tidak perlu benar ya. Yang penting inisiatif untuk menjawab atau untuk bertanya. Ayo. Ya, Pak Hendrata, silakan. Ini mestinya ada buat anak-anak muda ini, ya kan? Tapi ini Pak Hendrata masih muda sih. Oke Pak, pilih dulu. Ya, kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Hendrata. Ya. Oke, kita lihat jawabannya itu kata Pak Hendrata. Tapi apa kata Tuhan? Ya, ada 3 ayat di sini. Ayo kita cepat aja. Jangan khawatir ya, ayat-ayat saya pakai banyak tapi message-nya simple, sederhana. Ayo berikutnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi satu hal yang Tuhan taruh dalam hati kita apa namanya? Kekekalan. Nah, yang Anda mau perhatikan ini, bagian terakhirnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke, jawab. Ini menarik di ayat berikutnya. Ayo kita lihat. Ini kayak sebuah story di dalam Alkitab. Nah, ini melalui sebuah processing ya, bukan tiba-tiba saya dapat ini ya. Ada waktu, ada be still yang berkali-kali sampai mendapatkan diamondnya ini gitu ya. Oke, berikutnya. Ayo. Nah, ini seolah-olah jawabannya ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih, tenang aja. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 2. Dijawab begini, ya di dalam 1 Korintus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi apa satu hal yang harus dicari oleh kita setiap hari? Apa? Kasih Tuhan. Itulah yang namanya be still. Karena apa? Karena pada saat kita hektik, kita itu secara emosi bisa sakit, betul nggak?
dengan 4 tadi. Kecewa, iri hati, marah, dan khawatir. Ya, kalau Anda khawatir terus-terusan, Anda sudah sakit sebetulnya. Kalau khawatir boleh, tetapi kalau terus-terusan Anda khawatir, nah itu Anda mulai sakit. Nah, Anda mulai perlu apa yang firman Tuhan katakan. Bukan yang Pak Hendro katakan apa, bukan Pak Hendra katakan apa, tetapi yang firman Tuhan katakan apa. Itu yang namanya kita mencari the truth atau kebenaran. Jelas sampai sini? Nah, yang mau simpel, mau yang lebih simpel, kita lihat di ayat berikutnya. Ayo, ayat berikutnya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam, di situ bilang apa? Segala pekerjaanmu. Apakah mungkin kita melakukan segala pekerjaan setiap waktu dengan kasih? Pada kenyataannya, tidak bisa. Itulah kenapa kita perlu be still. Supaya kita dikembalikan lagi kepada track yang sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun termasuk saya, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk siapapun yang bisa lolos, ya kan, dari banyak temptation, ya, banyak ujian, banyak pencobaan. Semua termasuk Tuhan Yesus juga dicobai, betul nggak? Tidak ada seorang pun yang tidak bisa melewati itu. Tetapi yang bisa adalah kita dekat sama Tuhan, sama seperti kita, Tuhan Yesus pokok anggurnya dan kita adalah caranya. Oke, nah ini pembelajaran penting. Pak, tapi saya udah banyak dengar kayak begini. Iya, mendengar udah sampai wow aja. Tapi how-nya bagaimana? Oke, nah itu yang akan jadi pembicaraan lebih lanjut. Oke, next kita lihat. Bagaimana biasanya respon emosi kita pada saat misteri datang? Nah, Anda boleh lihat ya. Saya nggak ada slide-nya di sini, tapi Markus 4 ayat 37 ayat 39. Itu di mana pada waktu di Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di perahu, terus kemudian datang badai gitu ya. Kemudian murid-muridnya mengatakan sesuatu. Kemudian di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu mengenai Marta dan Maria. Nah, pertanyaan saya gini. Apa yang sama di kedua ayat itu? Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Apa yang sama di dalam kedua ayat ini? Cepat aja di situ. Apa yang sama? Ada kalimat yang sama yang mereka sebutkan dan itu cukup apa ya? Cukup menarik menurut saya. Ya. Ada? Siapa yang mau coba? Ada 2 lagi. 2 lagi. Ayo, mahasiswanya kok pada Oke, para pemirsa Facebook juga bisa ya, bisa menjawab. Apa kira-kira kesamaan dari 2 ayat itu? Ada satu kalimat yang murid-murid ucapkan atau Marta ucapkan. Apa di situ? Ya, Leora, apa? Apa? Diam dan tenang. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ini silakan ambil sini. Ayo. Satu lagi ya, satu lagi. Diam dan tenang. Betul, ya. Ada lagi nggak yang lain? Ya, terima kasih. Satu lagi ya. Di situ dibilang ini, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Lord, don't you care? Betul nggak? Nah, ini salah satu ciri-ciri kalau kita sedang dalam panik. Langsung kita nyalahin Tuhan, gitu ya. Nyalahin Tuhan. Murid-murid juga sama. Marta juga sama, pada saat dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasinya, kemudian lihat Maria ada bersama dengan Tuhan Yesus, yang disalahin siapa? Tuhan Yesus. Ya, di situ betul nggak? Nah, tetapi Tuhan Yesus pada saat menghentikan badai itu gimana? Yang disuruh diam siapa? Yang disuruh diam siapa? Badainya. Tapi kalau kita lagi marah, yang disuruh diam siapa? Orangnya, itu bedanya, ya, orangnya. Jadi diam kamu, saya lagi banyak kerjaan gitu ya. Nah,
kalau Tuhan Yesus nggak begitu. Hei diam, badai, berhentilah. Nah, itu bedanya kita. Nah, jadi ada 3 fokus, Anda boleh catat ya. Ada 3 fokus. Pada saat kita ada punya masalah, 1, kita bisa fokusnya kepada masalah itu. Yang kedua, kita bisa fokus kepada Tuhan. Atau kita fokus kepada orang yang bikin masalah. Nah, kita evaluasi lagi, mana yang sering kita lakukan? Entah nomor 1 atau yang nomor 3. Fokus kepada masalahnya atau kepada orang yang bikin masalah. Betul nggak? Jarang kita fokus kepada Tuhannya. Nah, bagaimana kita supaya bisa fokus kepada Tuhan? Nah, itu kenapa Tuhan berikan satu satu rahasia di situ. Ya, nanti kita lihat di ayat berikutnya. Yuk, coba kita lihat. Kenapa kita perlu be still? Untuk menemukan sesuatu. Inilah kenapa ya gunanya kita be still. Ya, untuk menemukan apa? Menemukan kebenaran. Ya, jadi bukan apa yang orang katakan. Ya, tetapi apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, nah ini yang bagian pentingnya. Kita mulai mengerti kenapa ini terjadi. Ya, namanya tujuan atau alasan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita mengalami kasih Tuhan. Pada saat kita mengalami kasih Tuhan, kita balik lagi on the track. Ya, yang tadinya marah, oh iya ya, Tuhan ingetin begini, firman Tuhan mengatakan begini. Jadi kita disadarkan kembali di situ, ya. Oke, kita lihat di Amsal 25 ayat 2 di berikutnya, ya. Kenapa to discover? Dibilang gini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja atau manusia ialah menyelidiki sesuatu. Jadi memang Tuhan memberikan banyak hal itu bukan untuk kita semuanya mengerti. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Apa maksudnya? Supaya kita dekat terus sama Tuhan. Supaya kita terus nempel terus sama Tuhan. Ya, dibilang di sini udah jelas banget bahwa kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja itu adalah menemukan atau discover sesuatu. Ya, oke. Berikutnya kita lihat. Jadi kalau kita ingin tahu be still itu apa, ya, kita itu be energized. Jadi maksudnya kita itu di empower kembali, diberikan kuasa kembali pada saat kita in the spirit and truth, ya. Spiritnya tadi mengenai alasan, tujuan. Kalau truthnya itu mengenai firman, kebenaran firman Tuhan. To impact life with love. Jadi artinya apa? Pada saat saya melakukan be still, saya sebetulnya mengharapkan supaya kasih Tuhan itu menyentuh hati saya. Sehingga saya bisa balik lagi tenang dan tidak panik dengan 3.000 pikiran yang masuk setiap hari. Atau pekerjaan yang terus-menerus datang tidak pernah hentinya. Kita bisa tenang gitu. Nah itu ya, itu namanya to impact life with love. Ya, nah ada 4 hal, ya saya belum jelaskan di sini, tapi ada 4 hal yang praktis yang Anda bisa lakukan, tidak ada di slide ini, Anda boleh catat. Ciri-ciri orang yang penuh kasih, tapi yang praktis. Tentu saja banyak ciri-cirinya, bisa ada 20, 30, tapi yang saya mau bahas sekarang 4 yang gampang diingat gitu ya. Sesuai dengan akronimnya LOVE. L-nya adalah listening. Ya. Jadi kalau hidup kita penuh dengan kasih, kita punya kesabaran untuk mendengarkan orang lain. Itu praktis lah. Jadi kalau Anda mulai nggak sabar, berarti itu mungkin dari self ambition Anda. Jadi ambisi pribadi yang tadi disebutkan, ya. Yang kedua adalah outreach. Outreach itu menghampiri atau mendatangi orang. Jadi nggak melihat saya posisinya lebih tinggi dari dia, misalnya dia yang harus datang sama saya, ya. Jadi bukan lagi pride atau ego gitu di situ, ya. Tetapi kita yang menghampiri. Yang ketiga V itu victorious. Jadi di dalam hidup kekristenan tidak ada yang namanya menang dan kalah. Ya. Kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi seizin Tuhan, itu berarti ada maksud Tuhan di dalam situ. Dan kemuliaan kita pada saat kita menemukannya. Ya, menemukan itu. Apa maksud Tuhan saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Nah, itu yang kita tiap kali be still. Sampai kita menemukan, pantesan pada saat itu saya menemukan ayat itu, dia mempersiapkan saya selama 16 tahun ke depan. Ya, oke. Dan terakhir E-nya adalah empower. Empower itu bukan tujuan hidup itu menjadi powerful,
ya, menjadi hebat, menjadi penuh kuasa, tapi justru untuk memberi kuasa kepada orang lain. Ya, dengan kepandaian kita, dengan sekolah kita, dengan harta kita, kita bukan menjadi kaya, tapi memperkaya orang lain. Ya, itu yang namanya 4 hal yang praktis yang Anda bisa lakukan, ya, untuk hidup dengan kasih. Nah, secara singkat gambarnya hanya begini nih. Next. Nah, ya, jadi pertama Anda sakit, kemudian Anda melakukan be still, diam, baca firman Tuhan, ya. Kemudian Anda sadar kembali, oh ada kasih itu. Jadi kalau Anda sudah mulai mampu untuk lebih mendengar, Anda tidak gengsi, tidak bangga lagi dengan kedudukan Anda apapun yang terjadi tidak akan membuat Anda jatuh, ya. Itu victorious namanya. Dan Anda selalu ingin memperkaya orang lain atau memberikan kuasa kepada orang lain, Anda be still-nya sudah mantap begitu. Ya, jelas ya? Jadi sekarang ada tujuannya saat teduh, itu buat apa? Untuk kasih Tuhan itu untuk menjadi bagian daripada hidup kita. Oke, di ayat berikutnya, ya. Itu hanya mengatakan bahwa yang tadi in the spirit and truth, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu apa? Menyembah di dalam roh, di dalam spirit artinya kita tahu maksud Tuhan itu apa. Ya. Kalau menyembah di dalam truth berarti kita mempercayai apa yang Alkitab lakukan, katakan di situ, dan menjadi bagian daripada hidup kita untuk membuat keputusan. Nah, itu artinya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Berikutnya. Nah, ini praktek nih, ya. Nah, ini adalah meja kerja saya nih. Ya, kelihatan kan berantakan di situ kan? Nah, tapi ada reminder ini, ya. Ada reminder yang saya taruh sengaja di situ. Supaya sekalut apapun pikiran saya memang idenya banyak banget gitu ya. Kalau saya lagi nulis sesuatu tiba-tiba bisa loncat ke sana, loncat ke sini dan sebagainya karena ini kayak mengalir aja terus gitu. Nah, saya diingatkan terus di situ ya, be still ya, jangan fokus kepada terlalu banyak hal. Dan ini terus menjadi tantangan saya juga ya. Oke, yang gambar kedua, saya punya buku khusus ya kan, mengenai saat teduh, mengenai be still ini ada bukunya. Dan di dalam buku itu tercatat analisa-analisa saya. Processing firman Tuhan seperti apa, saya sampai mendapatkan akronimnya siapa? Yehezkiel, akronimnya Andre ya yang kemarin ulang tahun, akronimnya Pak Hendru, atau bagaimana firman itu menjadi singkat dalam sebuah kata. Nah, itu saya catat semua. Di situ lihat ya. Ada tahun 2016, ada 2017. Nah, itu komitmen dari saya yang memang pada saat itu saya mau memberikan waktu lebih banyak lagi. Oke ya, oke. Berikut di gambar berikutnya. Ini masih ingat nggak gambar ini yang waktu beautiful in his time, ya. Jadi mulai dari bawah itu apa? Misery atau penderitaan. Jadi kalau Anda merasa Anda menderita, Anda step pertama harus mengconvert ya. Mengubah misteri itu menjadi misterinya Tuhan. Jadi jangan bilang gini, wah saya lagi sengsara. Jangan bilang begitu. Tapi apa yang kita lakukan? Saya mengalami kesengsaraan ini, tapi saya percaya bahwa ini ada maksud Tuhan di belakangnya. Itu namanya misteri. Gimana sih dari penderitaan supaya jadi misteri? Yang pertama huruf I-nya ganti menjadi Y, betul nggak? Yang di depan tuh, ya. Nah, yang kedua tambahkan huruf T di situ ya. Nah, Y itu Y, artinya apa? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mengalami begini? Nah, itu dilakukan pada saat kita be still. Ya. Kemudian yang kedua, percaya bahwa itu bukan kebetulan, bahwa kayaknya Tuhan lagi ngantuk gitu ya, tiba-tiba saya jadi sengsara begitu. Bukan begitu, tapi selalu ada maksud Tuhan di situ. Ya. Jadi kalau kita bilang in the spirit and truth, why-nya itu adalah spiritnya. Kita harus tanya sama Tuhan. Dan truth-nya di situ apa? Kebenaran. Dan apa yang harus kita lakukan? Percaya di situ. Tapi itu enggak cukup hanya percaya. Di Mazmur 37 ayat 3 atau 4 dikatakan ini, trust God and do good. Jadi selain kita percaya, kita juga harus lakukan banyak kebaikan. Nah itu yang dilakukan sampai discovery-nya muncul. Jelas ya? Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita nggak cukup hanya berdoa selesai gitu, nggak bisa. Gitu. Kita harus mencoba melakukan sesuatu.
Ya. Oke, berikutnya. Ini sedikit lagi ya. Nah, ini kunci bagaimana kita untuk be still. Nah, banyak literatur yang mengatakan gimana cara saat teduh, ya kan. Tapi yang saya bagikan yang merahnya aja ya. Nah, yang bagian berikutnya nanti kita bahas di sini supaya kalau para pemirsa Facebook pengen tahu, datang ke Storehouse ya. Oke. Dakdikduk. Nah, dakdikduk itu apa? Itu salah satu ciri-ciri orang yang panik ya. Yang panik dakdikduk. Waduh, gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Nah, ingat bahwa solusinya pun ada di huruf itu. Ya. Nah, yang saya bahas di huruf dik-nya itu, D-I-G-nya. Oke, next slide. Ya, dik itu artinya menggali. Ya, dik itu hanya menggali. Pada saat kita ingin melakukan saat teduh atau be still di hadapan Tuhan, biasanya yang masalahnya itu kita nggak bisa konsentrasi. Betul nggak? Jadi rumus yang pertama adalah D-nya adalah download. Di sini nggak kelihatan ya, kepotong ya. Tapi D-nya itu download. Artinya gini, Anda siapkan buku, ya buku di sini. Sebelum Anda saat teduh, apa yang ada di pikiran download dulu ke kertas di sini. Jadi, wah saya harus masak nih, tulis. Ya kan, oh saya harus kontak anak saya. Oh saya harus kontak si bapak si Anu gitu atau menyerahkan tugas. Semua tulis dulu di situ. Supaya apa? Setelah Anda tulis semua, ini mulai kosong. Pada saat Anda kosong, pada waktu baca firman Tuhan begitu ada muncul, oh saya tadi udah tulis. Jadi ini sangat membantu. Nah, itu hal-hal yang praktis selama pengalaman 15 tahun. Saya juga kadang-kadang susah karena terlalu banyak ide di sini. Jadi caranya gimana? Download dulu. D-nya itu download. Catat, jangan oh iyalah nggak apa-apa. Selama Anda di pikiran itu akan balik lagi. Itu yang mengganggu Anda tidak bisa konsentrasi. Oke? Ya, cukup praktis ya. Mulai hari ini sediakan buku, tulis. Begitu Anda mau saat teduh, jangan baca firman dulu. Download dulu pikirannya. Ide-idenya to-do list lah, ada ide, ada apa di situ tulis dulu supaya mulai agak kosong. Sesudah agak kosong, baca firman, Anda bisa jauh lebih konsentrasi. Oke? Nah, itu langkah kedua adalah I. I itu dalam bahasa Inggris inquire. Inquire itu bahasa lainnya ask. Ask itu artinya bertanya. Anda mulai menuliskan bertanya, Tuhan, kenapa saya itu mengalami ini? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di situ semua why aja. Ya, karena orang lain belum tentu bisa jawab, ya. Dan Anda juga tidak bisa sekaligus Anda menemukannya. Anda harus terus bergumul. Sama seperti Anda menggali ini. Kalau Anda menyerah di menit-menit terakhir atau di hari-hari tertentu, mungkin pada saat itu justru diamondnya yang Tuhan sediakan. Kalau saya skip saat teduh pada tahun 2002, which is 16 tahun yang lalu, ini tidak akan terjadi. Ngerti ya? Jadi why ini menjadi perjanjian kita atau catatan kita bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kita mencatat apa yang Tuhan bicara, tapi kita dulu yang tanya dulu apa, kenapa anak saya begini, kenapa saya nggak mengerti dan sebagainya. Nah kemudian dari hari ke hari Anda bisa temukan ada sesuatu pencerahan catat. Kemudian Anda melihat benang merahnya di situ. Nah ini memang harus ada workshopnya, ya. Harus ada workshop. Jadi siapa yang tertarik kita bisa bikin workshop, oke? Dan yang ketiga G-nya adalah grab. Grab itu apa? Tangkap. Ya jangan bilang gini. Waktu Anda membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang merasa, wah ini kayaknya ada sesuatu, tapi saya nggak bisa jelasin apa. Ya catat aja dulu. Kalau Anda lewatkan itu pasti hilang. Nah itu yang saya sering lakukan. Saya mempunyai satu catatan, pada saat ada inspirasi datang, saya catat di mana waktunya dan jam berapa itu ada catatannya semua. Dan itu ada aplikasi yang bisa Anda pakai ya, semua ya sekarang di notes di mana itu banyak sekali. Kenapa? Karena ternyata saya bisa menghubungkannya kembali. Ini dikasih grace 9 Juni 2018. Saya ada catatannya. Saya bilang, wow, 4-5 bulan kemudian baru saya bisa mengerti gitu. Nanti ini ada hubungannya lagi dengan apa gitu. Dan itu sangat menarik banget gitu. Waktu khotbah sebelumnya saya memperlihatkan ada satu ruangan di rumah saya penuh dengan kertas kan di situ. Jadi setiap ada apa yang Tuhan ngomong, apa taruh di dalam pikiran saya catat masukin di situ. Kemudian seberapa tahun kemudian saya bisa tahu, oh pantesan begini, oh pantesan begini.
Nah itu yang namanya misteri menjadi discovery. Oke, menemukan. Dan itu dia bilang it is the glory of kings to search out a matter. Ya, oke. Nah ini berikutnya adalah contoh lagi ya, contoh lagi yang tadi saya sudah sebutkan, saya nggak akan bahas. Bagaimana ayat firman Tuhan disingkat kemudian dipadatkan menjadi satu kata. Ya, F1 ini kan sesuatu yang gampang orang ingat ya. Nah, itu salah satu caranya. Itu di tahun 2002 ya. Kemudian berikutnya, oke, ini cepat aja. Contoh-contoh aja ini. Nah, pada saat saya umur 50 tahun, saya menemukan sebuah akronim ini. Jadi setelah sekian lama saya di dunia pekerjaan selalu kompetisi, akhirnya Tuhan memberikan satu ide. Bukan itu yang penting, ya kan? Bukan itu, tetapi bagaimana Anda menjadi unik di situ. Oke, ya, itu intinya. Nah, ini yang pada akhirnya memberkati di Anugerah Church ya. Ini bukunya ya. Siapa yang mau tahu nanti tinggal lihat waktu Pathfinder. Oke. Nah, kemudian pada tahun 2017 ya, waktu saya ketemu sama Pak Daniel dan kita ingin membuat namanya Anugerah Church, the value ya, value Anugerah, ANUGRAH gitu ya. Nah, saya usulkan U-nya itu usefully unique. Nah, saya membuat, karena saya komitmen tadi pada umur 50 ingin membuat sesuatu yang unik, akhirnya saya membuat akronim-akronim di sini ya. Ini buku juga. Ini di tahun 2017 ya. Dan akhirnya terpakai pada saat saya bertemu dengan para church leader di sini untuk membuat namanya anugerah sebagai value ya. Jadi usefully unique di situ. Ngerti ya? Jadi ada sequence, ada urutan waktu. Waktu saya membuat buku ini, saya juga pikir ini ada gunanya enggak ya? Maksudnya, ini semua akronim-akronim yang ada di dalam pikiran saya masukin di sini. Jadi pikiran saya udah di-download di sini, ya kan? Jadi enggak lagi pusing gitu mikirin hal-hal yang lain. Oke, berikutnya. Itu contoh-contoh, ya. Jadi be still itu bukan sesuatu yang terlalu ngawang-ngawang ya, tetapi memang Tuhan mau berikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Oke, nah kita akan tutup dengan satu pertanyaan. Siapa ya? Ini terakhir. Mana? Nih. Oke. Kalau nggak komplit nanti misterinya ya. Silakan. Mutiara mau tanya? Oke, pikiran maju ke depan mau tanya, ya kan? Oke, siapa? Ayo, Gobi, nah, coba nanya sesuatu. Belum ada? Oke, siapa yang sudah ada? Oke, Gaby, mau tanya sesuatu? Coba, Gaby, tanya sesuatu. Hah? Ya, Pak Hendro, ya penyelamat di sini. Silakan Pak, ambil Pak di sini Pak. Ya. Ya. Ya, yang tadi saya udah bagikan download ya. Jadi kalau pikiran kita kalut, kita tulis. Tulis apa yang ada di pikiran kita, khusus untuk pertanyaan kenapa kita pisahkan. Jadi kenapa begini, kenapa, itu kenapa. Nah pada waktu kita be still dengan Tuhan, kita doakan Tuhan saya perlu mengerti ini gitu ya. Nah nanti Tuhan akan bantu dalam pada waktu kita membaca firman atau ketemu orang dan sebagainya, itu tiba-tiba bisa masuk aja gitu dalam pikiran. Nah, bagian kita yang sering kita terlewat adalah kita tidak mencatatnya. Jadi kita lupa begitu, ya. Nah, di dalam dunia kerja juga sama, ya. Jadi kalau kita banyak to-do list nih dalam pikiran, to-do listnya kita harus masukin, tulis di dalam kertas, baru kita bisa bikin prioritas. Jangan bikin prioritas di kepala kita loh, pusing nantinya, ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih untuk semuanya ya, dan mudah-mudahan ini memberikan satu pemahaman baru apa namanya be still. Be still bukan diam, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terima